Selamat malam. Baik. Ya, Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Ibu Ella. Selamat datang di sesi seminar komunitas guruku yang berjudul menghadapi siswa tanda kutip TK dan SD yang tanda kutip lagi rewel dan tanda kutip lagi melawan. Apa maksudnya? Tentu nanti kita akan temukan jawabannya setelah pembicara, yaitu Ibu Ninong akan membawakan materinya. Tapi yes, perkenalkan dulu, nama saya Rivalino Safar, mohon dipanggil Rino, saya akan jadi host dan moderator, dan saya tampilkan slide-nya dulu ya. Nanti saya akan bagikan PDF-nya melalui file di Zoom ini gitu. Lalu kemudian jika memang ada masalah nanti bisa japri ya. Bisa japri ke saya nanti. Saya kasih nomor teleponnya nanti. Oke, slide-nya dulu. Baik, terima kasih. Oke. Kalau sudah terlihat slide-nya, mohon dikasih jempol digitalnya yang ada di Zoom atau jempol di tangan juga boleh gitu ya. Apakah kelihatan slide saya ini? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini tinggal menunggu. Kok nggak bisa ini nih? Saya stop dulu. Oke. Baik, menghadapi siswa TK dan SD yang rewel dan melawan. Pembicara kita adalah Sri Purwita Mintarti, Master of Psychology. Beliau adalah psikolog, dipanggilnya Ninong atau Ibu Ninong. Lanjut dulu. Kami dari komunitas guruku. Ya, silakan kalau mau follow supaya bisa terupdate apa saja kegiatan-kegiatannya. Insya Allah hari Minggu besok ya, Minggu sore tanggal 24 Januari kita akan mengadakan pelatihan untuk guru-guru, khususnya guru TK dan SD tentang mengajar seru dengan teknik gamification. Lalu rencananya hari Sabtu sore tanggal 30 Januari kita juga akan mengadakan sesi financial planning for teacher. Tapi detailnya tentu akan kami upload di Facebook. Facebooknya adalah komunitas guruku, ya, dan di Instagram komunitas guruku. Jadi silahkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya Instagram, silahkan atau ke Facebook silahkan di follow. Nah, bicara sedikit tentang komunitas guruku, kami sudah mulai berbagi sebenarnya dari tahun 2015, ya. Mulai karena zaman dulu sebelum COVID ya, jadi kita bertemu, kita menyewa ruangan, lalu kemudian kita mengundang beberapa guru dari latar belakang yang berbeda, tapi ya namanya di ruangan ya terbatas ya, paling juga 20 maksimal 30 orang gitu ya. Terakhir kami mengadakan sesi tahun lalu, tahun 2020 sebelum pemerintah menyatakan COVID dan PSBB ya, yaitu 7 Maret 2020. Ibu dan Bapak bisa lihat ini kegiatan guru-gurunya gitu ya. Kami adalah trainer dan psikolog ya yang memiliki perhatian dan concern gitu ya kepada pendidikan di Indonesia. Tentunya salah satunya adalah perkembangan kapasitas guru. Guru baik sebagai profesi maupun sebagai individu. Makanya minggu depan kita mau sharing gratis tentang financial planning for teachers. Jadi guru juga harus bisa mengelola keuangan dong, ya, karena kita tahu kesibukan guru dan juga ya penghasilan guru gitu ya. Jadi kita perlu punya kemampuan untuk mengelola keuangan. Oke, lanjut. Kita langsung memperkenalkan pembicara kita. Pembicara hari ini adalah panggilannya Ninong, Ibu Ninong Sri Purwita Mintarti. Kepanjangannya
Beliau lulusan S1 dan S2-nya dari James Cook University di Australia, lalu kemudian lama sekali sebagai koordinator Special Education Sekolah Cipta Buana, lalu kemudian koordinator Student Support Center Sekolah Cikal di Simatupang gitu ya, dan saat ini bekerja sebagai psikolog di Sekolah Dasar Gemala Ananda, alamatnya di Lebak Bulus, Jakarta. Oke, baik. Bapak Ibu, yuk kita mulai saja. Hup, hup. Rewel dan melawan, tuh lihat tuh reaksi anak-anak kita nih. Iya, ada yang teriak, ada yang ngambek atau marah, ada yang nggak mau, no gitu ya. Atau yang disebut tantrum. Wah, ini emaknya nih kebingungan segala macam. Bu, Pak, kira-kira kalau di sekolah kita atau mungkin ada orang tua yang hadir di sini, anak-anak rewel tuh ekspresinya seperti apa sih? Jika tidak keberatan, boleh dong dinyalakan kameranya. Ya, buat yang memungkinkan silahkan dinyalakan kameranya. Saya pengen tahu nih, kalau anak-anak di sekolah atau di rumah ekspresi rewelnya seperti apa sih? Kalau iya ya bisa gitu ya. Nah, buat yang bisa menyalakan kameranya boleh dong wajah ekspresi anak ketika rewel atau melawan seperti apa? Ini nggak, tenang aja, ya nggak akan diviralkan kok ya. Tapi yuk sekalian mau senam wajah, buat yang bisa menyalakan kameranya, tolong tunjukkan wajah ekspresi rewel murid Anda atau anak Anda ketika belajar online. 1, 2, 3, mulai. Aduh, wah ini ada yang anaknya muncul ini ya. Ada anak asli itu, anak asli. Baik, baik, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih ibu-ibu dan bapak semua. Iya, siapa yang tidak pernah berhadapan dengan siswa yang rewel, apalagi yang melawan gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Tapi pertama kita mau jawab mengapa dan bagaimana. Jadi mengapanya dulu, diagnosa dulu seperti dokter, baru dikasih obatnya gitu ya. Karena kalau salah diagnosanya, bisa kacau nanti gitu ya. Sebelum saya kasih ke Ibu Ninong, saya akan tampilkan agenda kita. Ini why-nya. Why-nya, memahami perkembangan otak, why, kenapa. Nah, Bapak Ibu nanti akan tahu jawabannya mengapa anak rewel dan melawan, lalu kemudian how dan what, what dan how-nya. Bagaimana menanganinya. Kita tahu penyebabnya, baru kita bisa paham kenapa menanganinya seperti itu. Nah, lanjut saja, kita berikan waktu kepada pembicara kita, yaitu Ibu Ninong. Silakan Ibu Ninong, kasih tepuk tangan dulu dong. Nggak usah tepuk tangan. Heboh banget. Terima kasih banyak Pak Rino. Salam kenal semua teman-teman, Bapak, Ibu guru, dan pastinya juga ada yang ayah ibu ya. Dan saya terharu karena ada yang jauh-jauh dari Medan juga, Pak Rino gitu. Itu diketik di chat ya, nggak tahu. Iya. Mungkin ada yang lebih jauh lagi tapi belum diketik di chat gitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Iya. Giovanni, ini asumsi saya bapak-bapak ya, betul ya? Ada Bandung, Tangerang, Tangerang maksudnya ya. Sukoharjo, waduh senang banget datang dari jauh-jauh ya. Ada yang dari planet lain katanya nih. Bekasi itu planet yang berbeda loh. Benar ya Bu Ais ya? Mohon dikoreksi. Teman saya bilang, oh maaf ya Bekasi itu planet yang berbeda katanya. Oh, sepertinya saya tahu nih Bu Ais nih dari planet Bekasi. Oh iya. Oke. Lanjut Ibu, silakan. Oke, selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, buat teman-teman yang sehari-hari berhadapan dengan anak-anak ya, anak-anak sendiri maupun murid, pasti pemandangan tanda petik rewel ataupun anak tanda petik melawan itu sesuatu yang familiar ya gitu. Cuman memang kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai manusia pasti punya struggle dalam batin kita, gimana sih menghadapi anak yang lagi tantrum, yang lagi ngamuk gitu ya. Jujur deh Bapak Ibu, ketika kita melihat anak kita atau murid kita ngamuk, tantrum, rewel, perasaan apa yang muncul pertama kali di hati kita? Santai-santai aja. Mungkin boleh ada yang jawab, perasaan apa sih yang muncul pertama kali ketika ngelihat anak ngambek, anak marah? Boleh? Kesel. Oke, kadang ya, yang jelas pasti emosi kita kebawa ya, gitu. Oke, nah di sini malam ini kita akan berselancar mendalami apa sih yang bikin anak itu tanda petik tadi rewel, ngamuk, suka ngelawan gitu ya. Izinkan saya untuk share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dari Kota Palembang, Ibu Santi. Selamat malam, Bu Santi. Terima kasih sudah bergabung di diskusi kita malam ini. Malam ini kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Ini bukan webinar yang resmi yang kaku gitu. Saya lebih suka kalau kita interaktif gitu dan saling mengenal gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi yang Pak Rino bilang agenda kita malam ini memahami perkembangan otak anak. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk mengenal otak anak dan mengenal perkembangan otak anak? Karena semua perilaku, semua perasaan yang dialami oleh anak ataupun kita orang dewasa itu pusat kendalinya ada di otak, ya. Dan otak anak tentunya beda dengan otak orang dewasa. Mereka masih mengalami masa perkembangan. Oke. Nah, oke. Jadi kita sekarang berselancar dulu memahami perkembangan otak anak. Oke. Lanjut. Nah, reaksi umum atau respon guru dan orang tua ketika melihat anak berperilaku seperti ini gitu ya, tantrum, nangis, teriak, biasanya adalah kita langsung tanya anaknya, kenapa? Kenapa nangis? Atau masa gitu aja nggak mau sih? Ayo, pokoknya selalu biasanya kita respon pertamanya adalah kenapa kamu nangis? Gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, pertanyaan ini sulit dicerna oleh anak-anak, terutama anak-anak yang sedang emosinya lagi tinggi kayak gini. Jadi sebetulnya respon seperti ini kurang tepat, ya. Kenapa? Nah, ini sekarang saya tanya nih ke Bapak Ibu, kenapa respon seperti ini kurang tepat? Oke, kita kenali dulu dengan otak, ya. Nah, otak manusia ada organ yang namanya amigdala dan prefrontal cortex. Oke. Nah, amigdala itu ada di bagian tengah agak ke belakang otak kita. Amigdala ini adalah pusat pengendali emosi atau disebutnya juga otak emosi. Di amigdala bersama teman-temannya ada yang namanya hipokampus, mereka menyimpan memori positif dan memori negatif. Jadi semua kejadian positif dan negatif yang dialami anak, apalagi begitu dia sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara, biasanya anak ingat kejadian-kejadian yang mengesankan baik itu positif maupun negatif. Tapi yang jelas seluruh kejadian yang mereka alami dari mereka lahir sampai saat ini itu tersimpan dengan rapi
di lemari memori di hipokampus dan amigdala. Nah, amigdala itu bagian otak yang juga mengakses, melihat situasi ini menyenangkan atau mengancam ya, gitu. Dan ini respon alamiah manusia kalau dia melihat kayaknya lingkungan ini nggak nyaman atau ini kayaknya guru ini galak nih nggak enak gitu ya. Respon alamiah manusia adalah fight or flight. Yang artinya kalau flight itu kabur, kalau fight itu melawan. Gitu ya. Karena memang ini kemampuan bertahan manusia yang memang alamiah yang dikaruniai oleh Tuhan supaya mereka bisa survive. Oke. Nah, itu adalah situasi yang tidak nyaman, tidak enak, atau kalau situasi itu menyenangkan gitu ya, itu seperti hadiah. Jadi melihat guru yang tersenyum, banyak bercanda, atau datang ke situasi yang menyenangkan gitu ya, wah aku kenal nih dengan orang-orangnya nih gitu. Nah, itu seperti mendapatkan imbalan atau hadiah. Gitu. Nah, teman-teman, amigdala ini sudah matang begitu anak brojol, begitu anak lahir. Otak emosi atau amigdala ini sudah matang, sudah bisa berfungsi. Gitu. Nah, nanti saya akan ajak teman-teman apa implikasinya, apa konsekuensinya dari amigdala yang sudah matang ini ke emosi dan cara berpikir anak. Oke. Nah, ini adalah amigdala. Kemudian ada lagi bagian otak di depan sini yang namanya prefrontal cortex. Frontal itu artinya di depan, gitu ya. Dan cortex itu adalah otak bagian luar. Prefrontal cortex atau biasa kita singkat PFC. Nah, PFC ini adalah bagian otak yang mengendalikan kegiatan kita berpikir. Nah, berpikir di sini termasuk mengerti, paham dengan pelajaran, paham dengan situasi, paham dengan omongan guru, mengevaluasi, menimbang, memilih, terus memutuskan, aku mau pilih SMP A atau SMP B, aku mau pilih permen Yupi yang pink atau permen Yupi yang kuning gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan cara kerja di PFC. Nah, PFC, teman-teman, ini bisa berfungsi dengan optimal, bisa bekerja ketika otak emosi atau ketika amigdala itu tenang. Ketika amigdala itu istilahnya lagi adem, lagi dingin, gitu ya. Dan jangan kaget teman-teman, PFC ini baru mulai berkembang di usia antara 6 sampai 7 tahun. Yaitu ketika anak mulai masuk SD. Oke. Di usia kelas 1, kelas 2, di sini anak mulai dilatih untuk menggunakan PFC-nya. Yang artinya mulai dilatih keterampilan berpikirnya. Oke. Tapi si PFC ini baru betul-betul matang di usia antara 20 sampai 25 tahun. Oke. Jadi bahkan di anak usia 12 tahun, usia SMP, SMA ini belum 100% matang. Tapi amigdala, si otak emosi ini sudah matang dari bayi. Oke. Nah, melihat organ otak ini ya, dua organ bagian otak ini, amigdala dan prefrontal cortex, dan melihat kapan organ atau bagian otak ini matang, lalu apa hubungannya ke keterampilan mereka dalam berpikir dan dalam emosi, dalam berperasaan. Oke, nah kita lihat nih teman-teman, jadi anak-anak itu berkembang itu nggak ujuk-ujuk gitu, nggak tiba-tiba mereka bisa berdiri, terus bisa langsung ngomong, bisa langsung menjelaskan perasaannya, bisa langsung mengelola emosinya. Ternyata tidak begitu, teman-teman. Semua ada tahapannya, dan tahapannya ini seperti anak tangga, gitu ya. Nah, kita lihat
anak dari usia kurang lebih 0 sampai 5 tahun gitu ya. Seperti apa sih emosi mereka gitu. Dan teman-teman coba terus hubungkan ya dengan tadi penjelasan saya tentang si amigdala tadi gitu ya. Nah, anak usia antara 0 sampai 5 tahun, mereka punya kebutuhan untuk membangun hubungan erat dengan orang tua atau dengan pengasuhnya atau dengan caregiver. Ini memang kebutuhan dasar mereka. Nah, bayi ya, balita, mereka memang didominasi oleh kemampuan menunjukkan emosi, misalnya menangis. Menangis ketika ada sesuatu yang nggak nyaman, pipis gitu ya, atau ngerasa deg-degan, ngerasa cemas, ngantuk, lapar. Biasanya mereka tunjukkan adalah rewel, ya kan? Nangis. Nah, di usia sekitar 3 sampai 4 tahun ketika anak kosakatanya sudah mulai muncul, maka mereka sudah mulai bisa mengkomunikasikan kebutuhannya, udah mulai bervariasi nih cara mereka bicaranya. Dan kemampuan mereka menunjukkan emosi pun juga lebih beragam. Tapi jangan heran di antara usia 0 sampai 5 tahun ini, rewel atau kita bilangnya temper tantrum, ini masih suka muncul kalau frustasi, kalau kemauannya nggak dituruti, gitu ya, seperti yang digambar tadi. Atau pasti ini pemandangan yang sehari-hari lah yang Bapak Ibu lihat ya di sekolah gitu atau di rumah. Nah, di usia ini juga jangan heran anak kecil tetap butuh apresiasi, butuh untuk diperhatikan, dikuatkan apa yang mereka sudah capai atau sudah lakukan. Nah, itu tadi anak antara usia 0 sampai 5 tahun. Nah, usia SD ini antara 6 sampai 10 tahun, ini SD sekitar kelas 4 ya, atau ya kelas 4 10 tahun. Nah, anak pertama kali masuk SD, mereka beradaptasi dulu di sekolah gitu ya. Kadang ada rasa malu gitu hari pertama masuk sekolah. Dan sama dengan di range usia 0 sampai 5 tahun, di usia ini mereka juga membutuhkan apresiasi gitu. Nah, di usia SD pengalaman emosi mereka lebih beragam karena mereka sudah bertemu dengan orang lain di luar keluarganya kan. Mereka bertemu dengan teman-teman, dengan guru, dengan staf sekolah gitu ya. Jadi pengalaman emosi mereka tentunya lebih beragam dan sumbernya pun juga beda-beda. Misalnya berantem dengan teman, atau ditegur sama guru, atau datang ke sekolah terlambat, itu semua menimbulkan pengalaman emosi, baik positif maupun negatif. Dan jangan heran teman-teman, di usia SD pun mereka masih agak kesulitan untuk menjelaskan perasaannya. Kalau mereka tadi mengalami emosi yang beragam atau punya masalah gitu ya, atau masalah dari rumah gitu ya, terus dibawa ke sekolah dan lihat anak bete. Nah, perasaan yang mereka alami gitu ya, itu tidak semua anak atau rata-rata belum bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami. Nah, disinilah peran guru dan orang tua untuk membimbing cara mereka mengenali perasaannya dan mengenali persoalannya. Nah, ini kalau usia antara 11 sampai 18 tahun, 11, 12 ini kan antara kelas 4, 5, 6 gitu ya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar kalau di range usia ini karena ini usia remaja, tapi ini Bapak Ibu bisa baca nanti. Oke, nah ini tadi perkembangan otak emosi, saya lanjut ke perkembangan otak kognitif atau otak berpikir anak. Kalau teman-teman tadi ingat ya, kalau otak kognitif atau berpikir itu dikelola oleh bagian otak PFC ya, yang di depan sini. Nah, apa kabar nih? Gimana dengan anak usia 0 sampai 2 tahun? Bagaimana cara mereka berpikir? Nah, tentunya mereka bukan berpikir seperti anak SD ya, tapi mereka melatih keterampilan berpikirnya melalui merangkak, melalui gerakan-gerakannya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya gerakan-gerakan bayi yang spontan, ya, tangannya, kakinya, gitu ya, mereka merangkak, belajar jalan,
itu semua ada hubungannya dengan keterampilan mereka berpikir. Tapi untuk keterampilan berpikir itu bisa matang, ini semua tahapan yang 0 sampai 2 tahun ini harus dilalui. Nah, input melalui sensori atau indera ini artinya semua informasi yang anak terima melalui mata, telinga, semua panca indera gitu ya, itu adalah sumber informasi dan sumber pembelajaran untuk si bayi, untuk si anak. Oke, jadi semua proses tersebut ternyata sangat penting untuk perkembangan otak. Nah, oke. Kita bicara sekarang untuk anak usia antara 2 sampai 7 tahun. Kalau Bapak Ibu lihat, anak-anak ini jago meniru ya. Nah, itu adalah proses mereka belajar. Proses mereka melatih keterampilan berpikirnya, itu adalah proses untuk mengembangkan otak kognitifnya. Mereka memperhatikan, menyerap informasi di sekitarnya, lalu mereka meniru. Meniru apa yang dilihat, apa yang didengar, gitu ya. Ada yang bilang umur segini memang seperti sponge gitu ya, seperti apa tuh, yang buat cuci piring tuh ya, menyerap gitu. Mereka peniru ulung. Nah, anak-anak di usia 2-7 tahun ini mereka masih melihat sesuatu dari sudut pandangnya. Kalau orang awam bilangnya dari egonya gitu ya. Nah, itu memang mereka masih terbatas gitu. Cara mereka melihat sesuatu memang hanya baru bisa dari sudut pandang mereka. Nah, ini ditandai dengan itu tadi perilaku rewel, perilaku melawan, seakan-akan mereka ngeyel, ngotot gitu ya. Padahal itu adalah cara mereka belajar untuk mengungkapkan isi pikirannya dan untuk belajar mempertahankan ini loh yang sudah aku pelajari, ini loh yang aku lihat gitu. Nah, di usia ini juga mereka masih berpikir secara konkret dan di usia ini mereka sudah bisa berimajinasi. Makanya sangat penting usia balita itu dibacakan buku cerita, bermain, dan imajinasinya pun juga diarahkan. Oke, kita masuk ke usia SD. Di usia ini, seperti yang tadi saya bilang, PFC-nya sudah mulai bekerja. Makanya di SD, anak-anak diajarkan pelajaran, diberi soal, tugas, kemampuan berpikir logika mereka dan mengerjakan sesuatu secara berurutan ini dilatih gitu. Dan termasuk juga diberi tugas uraian, esai dari sebuah tema, dari sebuah topik. Ini adalah bagian dari melatih keterampilan berpikir mereka karena juga si PFC-nya sudah mampu untuk dilatihkan. Di usia ini cara mereka berpikir masih konkret, tapi di usia 9-10 tahun hal-hal yang abstrak sudah mulai bisa diajarkan. Oke. Abstrak di sini artinya ketika anak membaca itu adalah bagian dari proses berpikir secara abstrak. Gitu. Oke, 11-18 tahun ini adalah usia remaja. Di sini proses berpikir mereka sudah mulai lebih rumit ya, teman-teman. Nah, setelah mengetahui, oh iya Pak Rino, ya. Ibu Ninang boleh mundur sebentar? Oh iya. Oke. Ya, sebelum ke pertanyaan besarnya, saya pengen memastikan dan menekankan lagi perkembangan otak, emosi, dan kognitif. Yang dimaksud contoh konkret, lalu kemudian Bu Ninong bilang contoh abstrak itu apa sih? Oke, konkret itu misalnya benda yang bisa dipegang, misalnya di gelas gitu ya. Ini adalah konsep sesuatu yang konkret, gitu ya. Sesuatu yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dicium, gitu, menggunakan panca indera. Tapi kalau abstrak, artinya adalah gelas ini diwakili oleh gambar atau diwakili oleh kata-kata.
Jadi Oh. sesuatu yang anak lihat atau baca di kertas, ketika anak sudah mulai pegang buku dan baca gitu ya. Nah, Ya. itu artinya mereka sudah mulai berpikir secara abstrak. Gitu. Jadi si gambar gelas atau tulisan gelas itu diwakili oleh huruf atau gambar, tapi mereka sudah punya gambaran gelas di kepalanya, gitu di benaknya. Nah, kalau Gitu, misalnya Pak Rino. kalau misalnya kita komunikasi gitu ya, komunikasi kepada anak TK atau anak SD gitu ya. Lalu misalnya ya kita ngomong gini, kamu harus yang rajin dong. Kata rajin atau disiplin gitu ya, itu abstrak atau konkret ya? Nah, rajin itu bisa dipegang nggak? Rajin itu, disiplin itu bisa dilihat nggak? Ya, Oh, enggak bisa. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan kata sifat tadi ya, rajin, disiplin itu udah masuk ke konsep abstrak. Dan untuk anak usia TK atau kelas 1, 2, mungkin kelas 3 bahkan ya, itu susah untuk mereka mencerna apa itu rajin, apa itu disiplin. Baik. Termasuk juga sesuatu yang misalnya sebentar lagi. Nah, sebentar lagi itu ya, sebentar lagi itu kalau untuk anak TK ya apalagi ya, sebentar lagi itu maksudnya apa gitu. Iya. Ya, Tunggu, ya. Mama lagi sibuk nih, sebentar lagi dong, gitu ya. Iya, iya. Itu sabar deh, gitu ya. apalagi kata sabar. Anak belum punya perbendaharaan kata sabar atau kata sebentar lagi di memorinya gitu ya. Nah, coba ya, kita pengen ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini yang bisa tolong tuliskan di chat apa kata-kata yang abstrak ya. Misalnya sabar, sebentar, silakan. Yang kira-kira paling sering Bapak Ibu gunakan kepada siswa atau kepada anak sendiri gitu ya. Silakan ketik di chat. Yang abstrak dan suka dipakai ya. Ya, dan sering dipakai. Sabar dong. Sebentar lagi Sedikit tuh. Terima kasih. Ini ibu apa bapak nih bintang kecil nih? Fokus dong, waduh, ya bener fokus tuh, udah bahasa Inggris gitu ya. Baik, sebentar ya, oke. Bunda lagi sibuk, nih cakep nih, ini bener banget ya, sibuk. Sibuk tuh apa gitu ya? Cepetan dong, pujian, karena anak saya kemarin nanya apa itu pujian. Oh iya ya, pujian itu juga nggak bisa dipegang ya. Iya, pujian. Hebat, oke, hebat juga ini ya. Hebat abstrak ya Bu Nino ya? Ya, mungkin hebat itu terwakili dengan ekspresi wajah guru ya ketika ngomong hebat gitu. Tapi makna hebat itu belum terlalu konkret gitu. Kata kerjanya apa dari kata hebat itu? Semangat. Walaupun ada kata-kata yang abstrak, tapi karena ekspresi wajah dia tahu emosi positif yang terpancar gitu ya. Misalnya hebat gitu ya. Terus keren gitu ya. Ya. Ayo cepat. Tapi tetap abstrak gitu ya. Tetap abstrak gitu. Jadi anak itu akhirnya memahami makna sebuah kata abstrak dikaitkan dengan emosi atau ekspresi wajah si pembicara. Maknanya dari situ akhirnya gitu. Nah, lalu Pak Rahmat ini 5 menit lagi. Nih kira-kira 5 menit lagi itu abstrak atau konkret ya? Nah, 5 menit lagi tapi kalau kita nggak kaitkan dengan jam dinding gitu ya, ya itu nggak bermakna gitu. Mungkin anak baru belajar 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 5 pensil, 5 bola gitu. Tapi menit itu apa artinya gitu. Karena konsep waktu itu juga abstrak. Nah, biasanya kita mengajarkan tentang konsep waktu itu dihubungkan dengan jam dinding. Saya suka pakai jam analog ya gitu yang ada detiknya gitu. Dan lebih baik kalau untuk usia TK gitu ya, SD awal, misalnya jam 12, nanti jarum panjang di angka 2, itu artinya 10 menit lagi.
Jarum panjang yang Oke. kedua selesai ya, gitu mainnya, misalnya gitu. Oke, nah kira-kira waktu yang pas tuh untuk kira-kira anak memahami konkret gitu ya, 5 menit lagi itu sebuah kata yang konkret itu di usia yang tadi itu ya, yang 7 sampai Mhm, 10 itu ya. Setelah mereka paham dengan angka kan. Oke. Ini Ibu Ini Ella ya tanya ya? bukankah dengan digunakannya kata-kata abstrak anak-anak bisa memahami artinya? Iya, kata-kata abstrak anak-anak akan paham artinya kalau mereka sudah tahu sebelumnya arti dari kata tersebut, gitu. Kalau Oke. sebelumnya mereka belum pernah punya pengalaman atau belum pernah terpapar dengan makna kata abstrak gitu ya, atau belum pernah ada pengalaman, itu tidak terlalu bermakna buat mereka gitu. Kan ada juga tuh Dan orang tua yang Mama, tolong bantu PR-ku gitu ya. Terus ibunya dari dapur bilang sebentar ya nak gitu ya. Terus anaknya diam. Terus nggak lama ya sebentarnya kan nggak tahu nih ya. Terus anaknya minta lagi, Mas ini dong gitu kan. Anak dari yang ibaratnya sopan, terus sini dong, terus ya sebentar, dikit lagi. Terus sampai anaknya akhirnya teriak atau marah, ibunya juga marah. Sebentar, ngerti nggak sih sebentar? Kayak gitu kan bisa terjadi ya Bu Ninong ya? bisa terjadi ya. Jadi kalau saran saya sih lebih baik kita jelaskan, tunggu sampai mama selesai cuci piring yang ini. Misalnya misalnya si ibu sedang melakukan sesuatu gitu ya, atau ibu sedang tengah-tengah lagi motong bawang putih misalnya gitu. Oh tuh ibu dia tuh, Tunggu, ibu dia bilang aku banget gitu. Ibu oke. Ibu Sumami juga anak saya jadi sering ikut ngomong sebentar deh gitu ya. Dibersihin Oke. mainannya sebentar, ya dibalikin deh. Oke. Jadi misalnya anak TK dan anak SD, amigdalanya dominan gitu ya. Lalu kemudian otak berpikirnya masih belum bisa menangkap hal-hal yang konkret. Sebentar tuh berapa lama, sabar tuh seperti apa dan lain sebagainya, kecuali nanti ada contoh konkretnya itu ya. Oke. Betul. Nah, silakan lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan perhatikan yang dimaksud dengan contoh konkret itu termasuk apa aja, gitu ya. Oke, saya share lagi ininya. Oh, sebentar ada Miss Ais dari Royal Well School nih. Murid saya ada yang apa? Ada yang hanya ikutan Oh, ikut-ikutan tadi kata sifat, kata padahal nggak sifat tahu. yang buruk. Padahal nggak Ketika tahu artinya. ya. Nah, ini Oke. nyambung ya karena belum nangkep. Nanti untuk pertanyaan yang kira-kira mirip akan kita bahas di ini ya, di akhir ya teman-teman ya. Ya, baik. Oke. Jadi gini, dasarnya adalah ini yang perlu teman-teman serap dan pahami, bahwa kemampuan anak dalam berpikir itu belum sama dengan kemampuan berpikir kita orang dewasa. Itu tadi ya ada tahapan-tahapannya ya, gitu. Jadi makanya tadi Pak Rino bahas banyaknya kata abstrak yang loh kok si anak belum ngerti gitu ya. Ini tadi gitu karena berhubungan dengan si perkembangan otak emosi dan otak kognitif. Oke. Nah, ini saya ingin dengar nih dari teman-teman. Pengen dengar suaranya. Setelah mengetahui bahwa amigdala itu di usia TK dan SD sangat dominan dan PFC-nya belum berkembang dengan baik, menurut teman-teman, jadi mengapa siswa rewel dan melawan? Mau dengar dong suaranya 1, 2 teman, Bapak Ibu, monggo. Mungkin slide-nya di stop share dulu deh. Oh iya, oke. Boleh? Monggo dibuka mic-nya. Jadi, ya silakan Halo Mbak Ibu Dia. Ninong, Mas Rino. Halo. Iya, halo. Salam kenal. Iya. Jadi saya ini sebenarnya tante dari 5 orang ponakan, udah kayak anak sendiri. Jadi makanya ikutan sesi ini. Nah, kalau pengalaman saya,
itu kayaknya kalau mereka merasa tertekan, nggak nyaman, itu mereka udah mulai yang aneh-aneh. Jadi Oke. tadi kalau pas slide yang PFC sama otak satu Amigdala. amigdala itu sih saya setuju karena selalu ngalamin. Oke. Jadi Bu Dia mulai lihat kaitannya ya dengan si amigdala dan PFC tadi ya, dan mengaitkan dengan ponakan-ponakan kalau lagi rewel nih. Oke. Iya. Nah, satu lagi dong. Saya mau. Siapa nih? Fitri Safitri. Oh iya, monggo Bu Fitri ya. Iya, kalau saya biasanya pengalamannya kalau anak TK kan baru masuk pengalaman tahun ajaran baru, dia biasanya nggak mau atau dia mau ditemani sama mamahnya. Jadi kalau kita pisah, kita menginginkan anak itu untuk mandiri. Jadi mamahnya dilarang untuk masuk ke dalam kelas atau apa. Jadi kan ini, nah anak itu rewel karena ingin ditemani mamahnya. Biasanya seperti itu. Dan itu menangis-nangis, meronta-ronta. Biasanya di awal tahun ajaran baru, anak-anak TKA yang usia 3 atau 4 tahun, atau 4 sampai 5 tahun biasanya seperti itu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang kita alami. Betul banget ya. Itu pemandangan sehari-hari ya Bu ya, apalagi awal tahun ajaran. Sangat bisa dipahami usia 4 tahun, 5 tahun. Oke. Kita lanjut lagi. Terima kasih Bu Fitri Budian tadi untuk sharingnya. Nah, Ibu Diah. Bu Diah. Ibu Diah. Oke. Kenapa siswa rewel atau melawan? Oke, kenapa ini sebentar? Nah, oke. Karena memang anak usia TK atau SD belum bisa mengelola dan mengekspresikan emosinya dengan baik. Tadi pengalaman Bu Diah ya, anak-anak TKA umur 4 tahun, nangis gitu. Kalau mereka udah bisa ngomong, mereka akan bilang, aku merasa malu, Miss, atau Bu, gitu ya. Aku nggak mau ditinggal sama Mama. Aku ingin Mama nungguin aku. Kan sebetulnya itu ya maksudnya dibalik nangisnya tadi, gitu. Tapi mereka belum punya kosakata, belum punya cara untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, ini mereka belum punya cukup koleksi perilaku dan kata-kata di memorinya. Makanya yang dominan, yang berbicara adalah emosinya. Apalagi si amigdalanya kan udah matang tadi kan, dari awal mereka lahir. Jadi, perasaannya, sesuatu yang nggak nyaman itu dikomunikasikan melalui emosi. Gitu. Makanya seakan-akan kalau ini anak kok tantrum, ngamuk segala macam, karena itu juga mereka belum punya koleksi bagaimana perilaku yang baik kalau aku lagi pengen marah atau aku lagi sedih gitu. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa adalah memperbanyak koleksi atau contoh perilaku dan kata-kata yang baik gitu. Dan tentunya ini adalah sebuah proses ya teman-teman gitu. Proses yang mengiringi, mengawal anak-anak ini berproses tumbuh kembang. Jadi ketika mereka bertumbuh dan berkembang, kalau yang mereka lihat adalah contoh-contoh perilaku dan kata yang baik, itulah yang akan mereka serap. Gitu. Dan itu bukan hanya diserap, tapi disimpan di otak memorinya, gitu ya, di hipokampus dan amigdala tadi. Gitu. Nah, saya mau masuk sebentar di sini, Bu Ninong ya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, oh ya Bu Ninong, tolong stop share screen-nya dong. Okay. Baik, ini dalam konteks kita orang dewasa aja ya. Kalau tadi kita ngomong soal anak-anak, anak-anak berperilaku sesuai dengan contoh gitu ya, dan vocabulary dari kata-kata yang dia punya. Contoh kita deh. Kita ini orang dewasa, misalnya bekerja sama, baik kita di rumah gitu ya, suami istri, kakak adik gitu ya, atau di kantor sesama rekan guru gitu, kita dengan wakil kepala sekolah, dengan TU, dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Contoh misalnya situasinya gini nih, untuk merelate ke kita, kondisi kita yang orang dewasa saja ya. Ini misalnya kita lagi kerja, lalu kemudian orang di sebelah kita nih
pakai Walkman, aduh Walkman lagi ketahuan umurnya lagi ya, bukan Walkman, aduh earphone gitu ya, maaf, aduh, waduh, Bu Nisa. merek jadul, Bu Nisa kayaknya udah masih ada tuh Walkman-nya tuh, ya earphone, terus dia nyanyi gitu ya, lagunya K-pop lagi ya, gitu ya, mungkin dia nggak sadar, tapi itu ganggu kita lagi kerja gitu kan, terus kita lagi kerja, kita butuh konsentrasi, kita terganggu gitu ya. Terus dia pikir, gila nih, tahu diri dong, gue lagi kerja, dia nyanyi-nyanyi berisik gitu kan. Perasaan kita kesel kan? Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda lakukan? Yo, sebagai orang dewasa nih, apa yang Ibu dan Bapak lakukan? Ayo, boleh ngetik di chat, boleh ngomong langsung. Atau perilaku rekan kerja atau perilaku suami, istri, atau adik yang nggak sesuai dengan harapan kita. Seharusnya dia ngerti dong. Aku kan lagi sibuk. Kok dia nyuruh-nyuruh gitu ya. Tapi ini kan dalam pikiran kita. Pertanyaannya, apa yang Anda akan lakukan? Ada yang bilang colek. Colek, bilang, oke. Itu satu orang tuh, Ibu Amelia. Ibu Ella nggak ngomong gitu. Ibu Ella pindah tempat. Wih, luar biasa Ibu Ella. Pindah tempat tapi pindah sekolah, Bu? Tegur aja langsung. Atau tegur aja langsung. Ikutan dengerin lagunya. K-pop banget sih. Karena K-pop ya ikutin ya. Tegur langsung. Diamkan hingga adem. Apa ini maksudnya, Bu? Disiram pakai air kah itu? Diamkan hingga adem. Diamin aja. Oh, diamin aja. Bilang bisa kecilin dikit. Nah, terima kasih. Memberi kode berdehem. Nggak kedengeran toh, Bu? Kan lagi ini gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi ada yang bilang menegur atau memberitahu. Pertanyaan saya, cara menegurnya gimana? Dan mohon maaf, hal itu kita pelajari dari orang tua kita, dari lingkungan kita. Coba cek deh. Cara kita menegur tuh, kita belajar dari mana cara kita negor? Dengerin nih, gue lagi sibuk tau enggak? Bisa gitu ya. Bapak Ibu, coba ingat deh. Tindakan dan perilaku kita orang dewasa loh ini ya. Kita pelajari dari mana? Jangan-jangan kita marah, menegur, mirip dengan kepala sekolah, cara kita menegurnya gitu ya, atau mirip dengan salah satu dari orang tua kita gitu ya, dan lain sebagainya. Ini hanya menekankan apa yang Bu Ninong bilang, bahwa kita saja orang dewasa bertindak tanduk, pilihan kata-kata, ekspresi wajah kita, itu dari bank emosi dan ekspresi dan bank kata-kata yang kita punya. Resek loh. Nah, itu berarti mudanya tuh zaman tahun 90-an tuh kata-kata resek tuh cuma tahun 90-an gitu ya, dan lain sebagainya. Maaf bisa dikecilin, sopan tapi tegas. Oh iya, Ibu Ninin sopan tapi tegasnya perlu pakai miring-miring nggak bibirnya? Apa lah. Oke. Bu Ninong, maaf nih. Oke, silakan loh kalau mau lanjut Bu Ninong. Saya hanya menekankan bahwa kita saja orang dewasa bertindak dan memilih kata-kata dari koleksi perilaku dan kata-kata di memori kita gitu ya. Apalagi anak-anak ini ya. Iya. Yang kata-katanya masih sedikit. Betul. Dan nggak banyak pilihan gitu ya. Jadi sebetulnya kita sebagai guru dan sebagai orang tua mempunyai banyak kesempatan, mempunyai peran atau tugas yang sangat mulia untuk membentuk anak-anak ini ya nantinya akan menjadi apa. Jadi kita adalah bagian dari sejarah gitu yang membentuk si perkembangan siswa kita. Ya. Nah, oke. Oke, jadi saya kembali ke gambar yang di awal tadi. Mengapa reaksi atau respon guru dan orang tua dengan tanya, kenapa? Atau masa gitu aja nggak mau ketika ngelihat anak tantrum atau rewel, ini nggak tepat. Kira-kira kenapa teman-teman?
tadi saya bilang kan respon ini tidak tepat ketika anak lagi nangis, lagi rewel, terus kita tanya kenapa nangis gitu. Menurut coba stop share Iya. screen-nya deh. Karena tadi aja dia belum bisa mengekspresikan perasaannya. Kok ditanya kenapa orang dia belum bisa tahu mengucapkan apa itu yang dia rasa gitu. Betul sekali Bu Amelia gitu ya. Apalagi ketika anak emosinya lagi tinggi, nah apakah otak berpikirnya bisa berfungsi gitu. Oke. Nah, oh ya, saya mau lengkapi lagi ya, Bu Ninong ya. Monggo. Pertanyaan kenapa itu jawabannya jawaban ini saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ketika ditanya kenapa, kita saja butuh penjelasan yang terstruktur alias berpikir atau tidak. Monggo, dengan suara boleh. Kalau kita harus menjawab pertanyaan kenapa atau mengapa, susah nggak sih jawabnya gitu? Monggo volunteer. Silakan dijawab. Menjawab pertanyaan mengapa itu butuh berpikir nggak sih? Karena kalau menjawab mengapa pasti ada sebab akibatnya. Jadi harus banyak yang harus dijawab mengapanya. Jadi tidak satu jawaban tapi ada beberapa runtutan. Nah, seperti itu. Ini bagus nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini mohon maaf ya, contohnya agak-agak ekstrim ya. Kalau kita lagi kebelet ke toilet gitu ya, tiba-tiba ketika kita lagi buru-buru mau ke toilet, di tengah jalan ada teman kita. Lu mau ngapain gitu ya? Kenapa lo gitu ya? Kira-kira kita jawabnya pas lagi emosi meningkat gitu ya, atau kebelet gitu, kita jawabnya nyaman nggak? Pasti nggak nyaman ya, karena otak berpikir kita lagi berkurang gitu ya. Ditanya kenapa itu jawaban yang berstruktur gitu ya. Aduh, gue lagi pusing lo tanya kenapa lagi gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, apalagi anak-anak itu kira-kira ya Bu Ninong ya. Betul. Tadi saya suka tuh tadi kata kunci yang dijelaskan oleh Ibu siapa tadi saya lupa. Fitri ya, Bu Fitri. Bu Fitri, ada rentetan gitu ya, ada rangkaian jawaban di situ, bukan hanya satu gitu. Itu kuncinya tuh. Iya. Dan yang satu lagi, masa gitu aja nggak mau sih apa? Oh ini ya, masa gitu aja nggak mau. Ini juga ini antara pertanyaan atau ngejudge ya, atau penghakiman ya menuduh gitu ya. Nah, kalau menurut saya malah komentar seperti ini kadang malah membuat anak terpojok gitu. Nah, makin jadi itu emosinya makin jadi gitu. Jadi ini saya suka suka sedih gitu kalau melihat di tempat umum gitu ya, sebelum COVID gitu kalau ngelihat orang tua gitu ya, itu juga karena mungkin keterbatasan ya gitu, tapi kalau anak ditanya kenapa masih gitu aja nggak mau sih gitu, nah itu membuat anak lebih tersudut. Dan sebetulnya kalau dia bisa ngomong kenapa dan kenapa dia tidak mau, dia akan bicara gitu. Tapi ya karena emosinya lagi tinggi, tentunya diungkapkan dengan ini ya, dengan tangisan gitu atau dengan amukan. Oke. Baik. Jadi untuk menyimpulkan ya pemaparan saya tadi, anak-anak itu sebetulnya makhluk emosional, oke? Atau makhluk emosi. Dan cara mereka mengekspresikan pendapat dan emosi atau perasaannya tentunya tergantung bagaimana mereka mengelola emosi. Lalu seberapa banyak koleksi kata-kata dan perilaku komunikasi yang mereka punya, yang mereka dapatkan dari lingkungan keluarganya atau dari pergaulan dengan teman-temannya gitu ya. Tapi sebetulnya ya Bapak Ibu teman-teman,
bukan hanya anak-anak aja. Manusia kita ini adalah makhluk emosional. Ya. Nah, ketika ada perubahan atau hal yang anak tidak inginkan, biasanya alamiah akan ada lonjakan emosi negatif. Oke. Tapi kemampuan mengelola emosi ini kan belum berkembang ya gitu. Nah, gimana caranya? Anak tidak akan secara otomatis bisa mengelola emosinya. Mereka butuh proses. Seperti anak belajar jalan, itu kan nggak langsung jalan, berdiri, lari gitu ya. Nggak. Ada peran orang tua di sini dan ada peran guru. Peran orang tua tentunya sangat besar karena mereka yang bersama anak-anak di rumah ya 24 jam atau caregiver-nya. Perannya sangat besar dalam memberi contoh bagaimana mengelola emosi, berkata-kata, merespon perubahan gitu. Tapi di sekolah sebagai pengganti orang tua, guru di sini. Guru dan tentunya staf sekolah ya, itu peranannya sangat besar dalam anak belajar keterampilan emosi dan komunikasi. Gitu teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah melihat why-nya gitu ya. Kenapa sih anak ini kok yang muncul tuh nangis, rewel gitu ya, melawan. Ini why-nya. Nah, sekarang what to do? How to do it? Nah, ini ada gambar karikatur yang menunjukkan, ini untuk mengingatkan kita juga bahwa kira-kira artinya apa nih ya? Coba para peserta kira-kira bisa menjelaskan nggak? Setelah membahas boleh. Ada amigdala, ada PFC. Amigdala itu digelambangkan perasaan ya, hati gitu ya. Terus PFC itu otak berpikir gitu ya. Kira-kira maksudnya apa ini, ibu-ibu dan bapak-bapak? Monggo. Boleh ngomong, boleh ngetik di chat, silakan. Kenapa yang gambar hati di sini condong ke bawah? Ya, gambar ini artinya apa nih kira-kira? Mungkin itu kesulitan anak untuk menyeimbangkan antara logikanya dengan perasaan. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi? Anak lebih cepat merespon dengan emosinya lebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Siti Hartika. Ada lagi Kak? Ada lagi yang mau berbicara live? Nah, oke, baik. Ibu Ninong, kalau jalan di atas tali pakai gini dengan kondisi tidak seimbang, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, berjalan di ini tali titian, nyebrang gitu. Betul. Nah, itulah mengapa kemampuan berpikir atau PFC itu perlu seimbang dan si otak emosi atau otak perasaan perlu cooling down dulu gitu supaya nggak berat sebelah gitu ya. Ya. Dan ini ya tugas orang tua dan guru untuk membuat emosinya lebih tenang supaya seimbang dan dia bisa jalan maju gitu ya kalau ibaratnya gambar ini ya. Anak lebih menginginkan respon dengan perasaan. Oke, ya karena keterbatasan kata-kata dan perilaku tadi itu ya. Oke, silakan Bu Ninong. Oke, lanjut ya. Oke, sebentar. Oke, nah untuk mengelola itu tadi ya, perilaku rewel atau melawan, ini mulai dari mana jadi? Pertama, sebelum perilaku itu muncul, kita lakukan dulu atau istilahnya kita persiapan dulu nih, tindakan pencegahan dulu. Apalagi kalau kita sudah mengenal ya habitnya anak atau kebiasaannya anak, sebelum kejadian kita prevention dulu, kita pencegahan dulu. Tapi kalau sudah kejadian, apa yang bisa kita lakukan jika anak atau siswa rewel dan melawan? Oke. Nah, kita lihat dulu di tindakan pencegahan.
Pertama, kita sebagai guru atau orang tua ya, ini sekarang karena lagi masa pandemi ya, tentunya anak kan belajar di rumah nih. Saya sarankan untuk di rumah siapkan ruangan atau area sudut tenang, gitu ya. Sudut tenang ini fungsinya adalah ketika anak lagi rewel, lagi nangis, dia bisa lari ke situ, dia bisa menenangkan dirinya di situ. Kalau di sekolah, waktu sekolah masih normal gitu ya, bisa tuh misalnya di suatu sudut disiapin misalnya karpet kecil gitu ya, ada bantal kecil di situ. Di situ anak bisa duduk tenang dan meluapkan emosinya. Nah, ini adalah salah satu tindakan pencegahannya. Lalu kenali karakter tiap anak atau tiap siswa agar kita orang dewasa bisa mengantisipasi reaksi atau respon siswa. Misalnya kita tahu bahwa siswa A ini karakternya kalem. Jadi kalau dia lagi kesel, mungkin dia akan diem, akan ngambek gitu ya. Tapi siswa B mungkin ketika dia lagi bete, dia akan teriak misalnya gitu. Atau siswa C, dia akan nangis, melempar pensilnya atau penghapusnya, nendang temannya misalnya gitu. Nah, kita perlu kenali karakter tiap anak supaya kita bisa mengantisipasi. Lalu buat perjanjian atau kesepakatan dengan anak atau dengan siswa mengenai aturan di kelas, kalau belajar di rumah mengenai aturan di rumah, termasuk apa yang dilakukan kalau ada temannya yang lagi kesel. Karena anak-anak memang punya kecenderungan kalau ada temannya yang teriak, kalau ada temannya yang nangis, semuanya akan ngeliatin nih gitu. Nah, itu akan membuat si anak yang lagi nangis tadi jadi tambah tidak tenang gitu, jadi malah tambah bete gitu. Jadi di sini perlu buat kesepakatan, perlu buat perjanjian gitu ya. Oke, di kelas atau di rumah kita untuk membuat suasana ini nyaman, kita semua perlu bagaimana. Nah, ini saya ada contoh, nanti habis ini ya. Nah, kesepakatan itu termasuk di situ di dalamnya ada tata tertib, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, disiplin gitu ya, jadwal pada jam berapa anak belajar, jam berapa anak istirahat, lalu konsekuensinya apa kalau anak tidak mematuhi aturan. Dan akan lebih efektif kalau anak dilibatkan atau diberitahu ketika membangun kesepakatan. Ini teman-teman bahkan juga berlaku untuk anak TK. Anak TK akan lebih merasa paham ya, akan lebih merasa oh ini adalah kelasku, ini adalah aturanku ketika mereka dikasih tahu. Gini ya anak-anak gitu, kita di kelas kita sama-sama mempunyai aturan. Aturan misalnya ketika masuk kelas sepatu ditaruh di luar gitu. Sampai di dalam kelas kalian harus apa? Nah, itu anak-anak diajak untuk bicara, diajak untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalau anak-anak dilibatkan, maka mereka akan merasa bahwa kesepakatan ini adalah milik kita bersama. Bukan karena guru yang bikin lalu guru memaksakan atau guru punya kuasa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau seluruh anggota kelas juga terlibat dalam membuat sebuah kesepakatan atau persetujuan. Oke. Nah, ini contoh kesepakatan di kelas. Saya pikir juga selama PJJ ini bisa juga diterapkan di rumah, tapi tentunya dengan orang tua gitu ya. Nah, yang sebelah kiri adalah persetujuan, misalnya ketika guru menjelaskan, mendengarkan, gitu semua anak mendengarkan, lalu semua anak juga percaya dengan dirinya sendiri. Ini untuk membangun rasa percaya diri di anak, gitu ya. Lalu berusaha yang terbaik,
care about each other artinya misalnya berbuat baik dengan teman atau sayang dengan teman, misalnya gitu ya. Lalu membantu teman ketika ada teman yang kesulitan, itu adalah contoh-contoh kesepakatan. Atau misalnya yang di sebelah kanan adalah jadwal. Jadwal ini kalau di kelas tentunya disesuaikan ya dengan jadwal belajar, istirahat, gitu ya, kapan pulang. Atau ini di rumah, misalnya pagi ngapain, siang, sore, malam, gitu. Nah, kesepakatan, jadwal, dan aturan ini mengkondisikan pikiran anak bagaimana mereka bertingkah laku. Ini seperti panduan atau kompas bagi anak untuk berperilaku. Tentunya Bapak Ibu, karena kita ngomongin anak TK atau SD, perlu bersabar, karena bukan berarti ketika kesepakatan ini ditempel di kelas, mereka akan otomatis menjalankannya setiap hari. Tentunya tidak. Jadi setiap kurun waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, kesepakatan ini perlu dibahas lagi dan dikaitkan dengan perilaku-perilaku anak dalam keseharian. Supaya mereka melihat hubungan antara yang ada di tulisan dengan perilaku mereka sehari-hari. Gitu ya teman-teman. Saya ingin tahu teman-teman di kelas atau di rumah ada yang membuat ini kesepakatan? Boleh suaranya atau di chat? Ada nggak yang sudah pernah menerapkan ini di rumah atau di kelas virtual? Ibu Mona Lisa, Ibu Amelia. Sudah ada, ya? Sudah, ya. Ada, oke. Oh, banyak nih ya. Oh, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nah itu tadi adalah tahapan pencegahan. Tapi ketika sudah kejadian, apa yang dilakukan? Poin pertama ini kembali ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Apa yang kita rasakan ketika melihat anak nangis atau rewel? Alamiah, Bapak Ibu, saya aja juga masih ngalamin. Kita ikut kesel, kita ikut gregetan gitu ya. Nah, sebelum kita handle anak, nanganin anak, pastikan emosi kita stabil dulu, tenang dulu. Oke? Lalu, ketika anak ngamuk, hindari pertanyaan mengapa, atau hindari memberi nasihat ketika anak masih rewel, apalagi tadi menghakimi, gitu ya. Terus saya sangat sarankan jauhkan siswa dari pandangan atau komentar teman-temannya. Karena ini akan membuat anak merasa malu ketika dia dilihatin satu kelas pas dia lagi rewel, gitu ya. Bawa dia ke sudut tenang, ke ruangan tenang, lalu beri kesempatan bagi siswa untuk meluapkan emosinya. Nah, ini contoh dari saya, dari pengalaman saya selama ini, handling anak yang emosinya lagi tinggi. Ini contoh-contohnya ya. Misalnya, siapkan kertas bekas, koran bekas, untuk mereka sobek-sobek kalau mereka lagi ngamuk, lagi marah. Atau mereka butuh sesuatu untuk dipeluk, ya. Biasanya siapkan bantal gitu ya. Mereka di situ bisa nangis, terus tiduran di karpet. Atau ada beberapa anak yang butuh untuk menyendiri dan menggambar atau mewarnai, menulis perasaannya. Dan kenapa saya tulis di sini diberi sentuhan fisik, terutama untuk anak yang TK ya, Bapak Ibu ya, TK atau kelas 1, kelas 2. Karena sentuhan fisik itu, tangan kita taruh di bahu anak atau di kepala anak, itu menenangkan sekali. Ya, menenangkan emosi mereka karena secara hormon oksitosin itu akan muncul ketika kita memberi sentuhan di bahu anak gitu ya atau di kepala anak. Dan yang jelas ketika anak lagi rewel atau tantrum, pastikan mereka tidak menyakiti dirinya atau orang lain. Karena saya juga mengajar anak ABK gitu ya, memang ada pengalaman gitu. Ketika mereka tantrum, mereka cenderung menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini harus dipastikan ini tidak terjadi. Nah, ini udah hampir slide terakhir.
Kalau anak sudah tenang, kalau anak sudah tenang, kita bisa diskusikan gitu ya, apa perasaan mereka, dan saya pakai yang namanya temperatur emosi. Ini contohnya nih Bapak Ibu ya. Jadi emosi kita itu seperti suhu badan gitu. Jadi kalau suhu lagi normal ya 36 derajat, terus nanti 37 lah ya, itu di level 2 nih. Sedih atau kesal tapi masih bisa kontrol si anak. Nah, makin ke bawah ini di level 5 ini adalah ketika emosi anak udah ngamuk gitu ya atau meledak gitu. Nah, biasanya saya suka bilang nih ke anak-anak nih Bapak Ibu gitu, Kakak gitu, kalau kita ngomongin termometer nih dari level 1 sampai level 5, 1 tenang banget, 5 ngamuk marah besar. Kamu ada di mana? Nah, biasanya anak bisa tuh bilang, aku di 4 Bu gitu, atau aku di 5, atau mungkin kalau yang ngamuk banget aku di 6 gitu misalnya. Nah, itu mengajarkan mereka untuk ini apa mendeteksi emosi mereka gitu. Nah, ini jadi kita bisa pakai ini termometer atau temperatur emosi, atau ini gambar yang lain juga ya, temperatur emosi, jadi perasaanku, dan yang kiri adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini bisa dibangun di awal juga. Itu tadi, kalau perasaanku sedih, misalnya aku bisa diam, atau cerita ke papa mama, sampai ke kalau aku marah, atau aku ngamuk, aku akan nyobek-nyobek kertas, atau mukul bantal, gitu ya. Atau lompat-lompat, dan nanti aku bisa bercerita kalau emosiku sudah di level 4 atau 3. Gitu, teman-teman. Jadi ini adalah apa namanya, pemaparan singkat saya tentang menghandling, menangani anak yang rewel atau apa namanya, komplain, melawan tadi, gitu. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab, saya sekedar menginformasikan saja, saya sudah mengupload di chat materi kita malam ini dalam PDF dan termasuk juga termometer emosi. Termometer emosinya dalam PowerPoint, ibu-ibu dan bapak bisa merubahnya sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Jadi pastikan tolong lihat di chat, sudah ada file yang saya upload, ibu dan bapak-bapak bisa mendownloadnya di komputer. Jika yang belum, silahkan lihat. Kalau tidak ada, silahkan komen. Nanti saya upload lagi di bagian atas kayaknya ya. Jadi silahkan. Oke, Bu Ninong. Bu Ninong, jadi tadi waktu pas di slide sebelumnya kan ada anak tantrum, anak nangis gitu ya. Terus sebelumnya kita ngomongnya kenapa gitu ya, atau masa gitu aja nggak mau sih gitu ya. Nah sekarang dengan memahami temperatur emosi sebaiknya jawabnya gimana dong? Ketika anak lagi nggak mau, lagi marah, lagi kesal gitu ya, kira-kira jawaban atau reaksi kata-kata respon kita orang gitu dewasanya gimana ya? Sebaiknya gimana dengan menggunakan temperatur emosi ini? Oke, jadi kan kita nih nanganin ngomongin anak usia TK SD ya gitu. Kita bisa langsung tebak, misalnya kakak ibu lihat kamu lagi marah ya, gitu, atau kamu lagi kesel ya. Iya gitu, aku lagi kesel gitu. Nah, kalau kita pakai termometer 1 sampai 5, 5 tuh kesel banget, marah, 1 tuh tenang gitu. Kamu ada di level berapa? Kamu ada di level 2, 3, atau 4 gitu. Jadi kita nggak ngomongin solusi dulu, kita nggak ngomongin kenapa kamu marah, kenapa kamu nangis, enggak, itu ntar dulu gitu. Tapi yang kita omongin, kita fokuskan adalah langsung main ke emosinya. Kalau anak belum pernah ngomongin emosinya, mungkin kalau kita tanya, apa perasaan kamu sekarang? Mungkin agak susah ya gitu. Tapi bisa kita langsung bilang, kakak, ibu lihat kamu lagi marah nih, betul ya? Kamu lagi marah. Nah, biasanya anak begitu kita ngomong gitu aja tuh, itu udah langsung agak reda, teman-teman. Ini pengalaman saya gitu ya, pengamatan saya selama ini,
Begitu anak tahu bahwa kita ngertiin perasaannya, itu sudah menurunkan emosinya setengah level atau 1 level, gitu. Mungkin yang jelas permasalahannya sih belum terselesaikan ya, tapi ketika emosi turun itu sudah, menenangkan amigdalanya, gitu teman-teman. Oke, ini jam 9.21, apa mau kita buka, pertanyaan? Ya. Mungkin 2 pertanyaan? Ada yang mau Oke. nanya secara langsung? Oh, Bu Ibu Nisa, Nisa, silakan Ibu PKPL. Nisa. Lalu kemudian yang lain Satu boleh lagi. bertanya di chat ya Bu Ninong ya. Boleh. Baik, silakan Bu Iya, Nisa. silakan Bu Nisa. Selamat malam Pak Rino dan Bu Ninong, terima kasih Selamat untuk malam. kesempatannya. Jadi begini, sekarang ini yang kami hadapi adalah kami menghadapi anak-anak belajar melalui online. Jadi tentu tidak semudah seperti yang tadi Bu Ninong paparkan ya, bahwa kita bisa memberikan sentuhan, bisa menenangkan level emosi mereka dengan cara memberikan dekapan dan meyakinkan kepada dia bahwa kita nih, aku tuh ada di pihakmu loh nak, kamu tuh merasa apa gitu, merasa ketidaknyamanmu mari dibagikan dengan ibu gitu. Tapi kami tidak bisa melakukan itu karena kami tidak bisa menyentuh mereka, hanya bisa melihat mereka lewat kamera. Seperti tadi di awal Bu Ninong dan Pak Rino mengatakan kira-kira ekspresi anak-anak kalau lagi kesel, lagi nggak mood belajar tuh bagaimana. Kalau murid saya malah kameranya dimatikan sama dia. Ya. Jadi bahkan saya nggak bisa melihat apa sebetulnya yang sedang terjadi padanya gitu. Maka respon pertama yang keluar pasti saya bertanya, ada apa nak? Kenapa gitu? Karena saya betul-betul nggak tahu apa yang kondisi yang sedang terjadi pada dia saat itu. Aku cuma bilang kalau lagi nggak senang sekolah ngomong aja, Bu Nisa nggak marah kok gitu, bilang aja gitu. Tapi ya sometimes berhasil, tapi nggak selalu juga gitu. Seperti itu. Betul. Jadi memang betul mungkin ini tantangan semua guru-guru ya gitu di masa PJJ ini untuk memberi sentuhan fisik, menghandle emosi itu sulit sekali. Tapi ini saran dari saya gitu ya. Yang jelas memang kita perlu melibatkan orang tua. Karena memang mau nggak mau orang tua yang sekarang menjadi pengganti kita gitu ya, menggantikan peran kita di rumah sebagai guru. Tentunya kita tidak bisa mengekspek orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang kita ajarkan. Tapi paling tidak untuk urusan emosi, memang itu adalah bagian dari karakter anak kan gitu. Nah, guru memang perlu kerjasama dengan orang tua ketika kita lihat anak ini kok beberapa hari atau beberapa jam selalu nutup videonya. Memang di masa PJJ ini agak capek ya kita orang tua untuk approach atau untuk misalnya WA ibunya gitu ya atau orang tuanya gitu setelah kelas gitu ya, setelah kelas selesai, virtual selesai, kita dekati memang, kita WA ibunya gitu, ibu gitu, saya amati misalnya beberapa hari ini Ananda nutup videonya gitu, apa yang sedang terjadi gitu misalnya, apa yang sedang terjadi di rumah gitu. Nah, kalau ada waktu sebetulnya, misalnya setelah kelas virtual, bisa tuh ini ibu dan bapak online virtual berdua atau bertiga sama si anak. Gitu di luar kelas ya gitu, jadi nggak dilihat anak-anak lain gitu. Memang ini waktunya jadi ekstra ya ibu gitu. Nah makanya tadi seperti yang Bu Ninong juga bilang kalau bisa ketika anak lagi nggak mood itu dipisahkan dari teman-temannya supaya teman-temannya nggak lihat lah, keburu temennya lihat di layar itu. Bahkan maaf ya kadang-kadang gini yang mendampingi orang tua murid lain yang mendampingi anaknya sendiri. Ada apalagi kalau eyangnya yang dampingin gitu, kadang-kadang eyangnya bilang tuh yang seperti itu jangan dicontoh ya, tuh dia tuh. Aduh, ini juga jadi makin ini gimana ya gitu, I cannot handle it gitu loh, mau negur eyangnya juga nggak enak gitu ya. Ya, jadi memang kalau untuk anak-anak usia TK
memang kan emosinya kan yang dominan adalah emosi gitu Betul ya. sekali, Bu. Jadi saran saya memang ketika anak itu hadir di kelas virtual, sebaiknya memang ketika mereka sudah siap secara emosi gitu. Kalau mereka masih bete, yang mungkin malamnya tidurnya kemalaman, terus paginya rewel gitu, ya lebih baik off dulu deh, lebih baik ya. Saya pikir lebih baik mundur dulu untuk kebaikan si anak itu juga daripada dipaksain malah nggak dapet apa-apa juga kan gitu, dan anak lain malah itu tadi yang seperti Bu Nisa alami gitu. Jadi atau ya itu ya apa namanya bimbingannya individual begitu ya Bu Ninong ya. Iya. Karena bimbingan individual itu juga bagian dari kita sebagai guru lebih paham lagi. Betul. Lebih mengenal anaknya juga. Lebih mengenal anaknya lagi. Nanti ngomongin solusi berikutnya. Oke, terima kasih. Menolong Bu Nisa. Terima kasih banyak Bu Ninong. Ibu Ninong bisa tolong baca, ada pertanyaan dari Bu Hafidatus Syariah. Tapi sebelumnya sambil Ibu Ninong baca, saya nambahin sedikit ya Bu Nisa ya. Iya, baik Pak. Jadi kalau zaman sebelum COVID tuh, kan orang tua kerja atau beraktivitas terus ngedrop anaknya di sekolah gitu ya, di outsource gitu ya ke sekolah, sehingga pada saat di sekolah peran guru tuh tinggi sekali, peran orang tua hampir nggak ada gitu ya. Cuma karena COVID ini karena jarak gitu ya, jadi akhirnya mau nggak mau ada peran guru yang akhirnya tertransfer juga ke orang tuanya gitu. Nah, makanya ini yang memang komunikasi antara wali kelas gitu ya dengan orang tua di kelas gitu ya. Oke, ini selama COVID yang kita masih bisa lakukan para guru adalah ini. Cuma karena jarak dan faktor protokol kesehatan, kami butuh bantuan ibu bapak untuk melakukan ini jika situasinya begini. Karena kan begitu matiin Zoom-nya atau Google Meet-nya, udah kita nggak bisa datengin itu anak kan. Kalau di kelas kita samperin gitu ya. Ya mudah-mudahan komunikasi antara orang tua dan guru dan orang tua itu juga bisa jadi bantuan kita gitu ya. Makasih ya Bu Nisa. Ya, Bu Ninong, terima kasih silakan. Pak Rino. Iya, Pak Rino mungkin boleh tolong diupload lagi tuh ya termometer emosi ini, tadi ada yang nanya ya. Iya, betul. Sepertinya tidak semua bisa melihat file yang saya, bukan link ya, tapi file. Tolong dicek yang sudah bisa, tolong kasih jempol dong. Nanti salah satu solusinya adalah WhatsApp ke saya, nanti ada nomor sayanya, lalu kalau enggak, nanti kami rekaman ini nanti kami upload di YouTube, lalu kemudian nanti akan ada deskripsinya, nanti akan ada akan ada link untuk ke Google Drive-nya gitu ya. Tapi nanti WhatsApp saya juga nggak masalah. Oke. Nah, ini Ibu Hafidatus Syariah, kesepakatan ya untuk anak yang banyak nonton YouTube atau TV gitu. Ini Ibu memang permasalahan yang umum nih, semua orang tua mengalami karena anak jadi lebih suka nonton YouTube atau TV terus nggak fokus belajar. Nah, cara membangun kesepakatan ini tergantung usianya berapa gitu. Terus buat jadwal sama-sama. Misalnya dari anak bangun tidur, terus habis itu ngapain, mandi, makan, belajar online. Nah, di situ anak coba diberi pilihan Ibu. Ibu kasih pilihan, kakak boleh nonton di jam sekian. Berapa menit. Nah, kasih anak kesempatan untuk memilih dan meletakkan kegiatan nonton YouTube atau TV itu di jadwal tersebut. Jadi di situ juga ada komitmen si anak, karena anak memilih dan meletakkan kegiatan nonton TV dan YouTube itu di jam-jam tertentu. Nah, ketika anak diberi kepercayaan, dikasih pilihan untuk memutuskan kapan dia nonton YouTube, kapan dia belajar, anak biasanya akan lebih mudah diatur. Tentunya seperti yang tadi saya bilang, udah ada kesepakatan, belum tentu juga si anak akan menjalankannya 100%. Orang tua perlu mengingatkan lagi gitu.
Tapi ketika anak dilibatkan untuk membuat jadwalnya, mereka akan lebih menerima. Oh iya ya gitu, aku mesti belajar. Atau oh ya mah 5 menit lagi aku selesai nonton YouTube-nya gitu. Jadi itu saran saya ya, Ibu Hafidatus. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Oh ya, terima kasih. Bintang kecil penelitian. Dengan adanya pembelajaran online, kualitas pengetahuan yang terserap oleh anak menjadi 30%. Apakah kita sebagai ortu boleh membantu anak dalam pembelajarannya atau membiarkan anak dengan kemampuannya sendiri? Oke. Nah, kalau Bapak, Ibu, teman-teman perhatikan tadi ya, kemampuan itu kan tadi berhubungan dengan kemampuan otak logika dan otak emosi. Otak logika dan otak emosi anak itu masih berkembang. Nah, proses berkembangnya butuh pendampingan, butuh didampingi gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita sebagai ortu boleh membantu anak dalam pembelajarannya atau membiarkan, bukan membantu judulnya, atau bukan juga membiarkan, tapi kita mengawasi, mendampingi, memonitor, melihat bagian mana yang anak sudah bisa melakukan sendiri, bagian mana keterampilan apa yang masih butuh bantuan atau pendampingan dari kita, gitu. Karena banyak aspek nih teman-teman gitu. Mungkin matematikanya bisa, tapi IPA-nya mungkin butuh bantuan. Atau di matematika topik-topik tertentu dia bisa, tapi topik yang lain dia nggak bisa, butuh bantuan. Nah, memang di sini di masa pandemi ini saya sarankan untuk yang orang tua gitu ya, mungkin guru-guru juga perlu membuat semacam inventaris kemampuan anak yang sudah bisa apa, yang masih butuh bantuan di area apa, gitu. Jadi disitulah kita butuh mendampingi anak, dan anak juga tahu bahwa oh aku udah bisa kok yang ini, tapi untuk yang ini, Mah, Pak, tolong dicek, aku butuh bantuan yang ini, gitu. Ya. Oke, jadi jawabannya sebisa mungkin untuk tidak membantu anak mengerjakan tugas atau PR-nya gitu ya, tapi kita just being there gitu ya, being beside her, beside him, di samping mereka gitu ya. Supaya mereka merasa bahwa ada dukungan moral gitu ya, spiritual gitu ya, selain finansial dan lain sebagainya gitu ya, bahwa ada orang tua saya di dekat saya gitu ya. Betul. Bisa jadi juga misalnya menjelaskan anak tanya ke orang tuanya, ini maksud pertanyaannya apa sih Bunda? Misalnya gitu ya, baru ibu bapaknya bisa membantu sejauh itu gitu ya. Oke, nah ada beberapa pertanyaan lagi. Yes, sepertinya setelah menjawab pertanyaan dari chat ini, kita akhiri sesi kita gitu ya, karena sudah malam. Tentunya nanti rekamannya akan ada di YouTube. Saya akan share selain bersama-sama dengan dengan materi PowerPoint dan PDF-nya gitu. Silakan Ibu Nino. Mudah-mudahan 10 menit lagi kita bisa selesai gitu ya. Kita selesai ya. Ini Bu Astiti Sri Khozima untuk anak TK gitu ya. Bagaimana sebaiknya tindakan pihak sekolah kalau anak baru masuk nih ya, memang nangis gitu ya, membiarkan ortunya tetap mendampingi atau menyuruh ortu pulang meski anak menangis gitu. Ini kan kalau anak TK kan kita bicara sekitar umur 4 tahun ya, kalau ini awal-awal hari pertama mereka masuk. Dan ini adalah pengalaman yang sangat baru buat anak untuk masuk ke lingkungan baru, bertemu dengan orang baru gitu ya. Menurut saya, kalau menyuruh ortu langsung pulang meski anak menangis, kekhawatirannya adalah menimbulkan semacam ketakutan atau trauma sih enggak ya, tapi akan lebih lama buat anak untuk beradaptasi dan nyaman di lingkungan baru gitu. Jadi saran saya biarkan seminggu pertama atau hari-hari pertama itu seperti masa orientasi. Masa orientasinya anak TK mengenal lingkungan baru gitu. Karena anak masuk ke lingkungan baru itu mereka butuh waktu untuk menyerap, oh oke, ini toilet, oh ini ibu guru ini, oh ini ibu guru ini, oh ibu guru yang ini ternyata baik, oh yang ini ternyata enak. Nah, itu mereka butuh waktu. Dan setiap anak beda-beda proses adaptasinya. Ada yang cepat,
Ada yang mungkin setelah 2 hari bisa langsung ditinggal, tapi ada yang butuh seminggu misalnya gitu. Nah, kalau anak minta ditemenin orang tuanya di awal-awal, menurut saya, interpretasi saya itu bukan anak cengeng atau bukan anak manja gitu, tapi memang dia butuh waktu gitu untuk menyerap dan untuk merasa nyaman di lingkungan baru. Jadi di masa orientasi tersebut, guru misalnya selalu mendampingi anak dan bersama orang tua, nanti pelan-pelan peran orang tua lama-lama menjauh dan digantikan oleh si guru gitu. Tapi kalau tiba-tiba di hari pertama atau hari kedua ketiga orang tua langsung pulang gitu ya, anak nangisnya biasanya akan lebih lama gitu. Jadi masa orientasi ini adalah masa perkenalan anak gitu. Pastinya nangis itu tidak bisa dihindari. Tapi yang jelas beri pemahaman ke anak bahwa oke, sekarang kamu datang ke lingkungan baru, ke TK baru, ada bu guru ini, bu ini, dan diperkenalkan. Gitu. Itu saran saya, Ibu baik. Astiti. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Ifah ya. Saya ada siswa yang nggak bisa diam, Bu. Terus Ibu Ifah menambahkan ini kelas 5 SD, tidak bisa diam. Sebelum PJJ memang dia terkenal dengan hiperaktif, nggak bisa diam, sampai bundanya kewalahan. Ditambah sekarang PJJ, anak tersebut tidak pernah membuka kamera dan suka kemana-mana. Baiknya bagaimana, Bu, cara mengatasi pembelajaran efektif untuk dia selama PJJ? Oke, di sini ada kata hiperaktif ya, nggak bisa diam gitu. Ini sebelum PJJ udah seperti itu. Oke. Saran saya, Bu Iva, coba bicara sama orang tuanya gitu. Hiperaktif di sini kan penyebabnya bisa bermacam-macam ya gitu. Hiperaktifnya apakah karena memang ada hubungannya dengan kesulitan belajar, dengan kebutuhan khusus, atau ada hubungannya dengan situasi emosi dia gitu. Ini perlu bicara sama ibunya, sama orang tuanya, dan kalau memang hiperaktifnya ini berkelanjutan, barangkali bisa disarankan untuk ke ahlinya, misalnya ke psikolog atau ke dokter anak gitu, untuk mengakses, untuk melihat ada apa dengan hiperaktifnya ini, gitu. Dan apalagi kalau ini terjadi secara dalam waktu lama ya, gitu. Nah ini perlu dilihat. Jadi saya sarankan coba bicara sama orang tuanya, Bu Ifah, gitu. Oke, jadi dari sisi kondisi anaknya dulu ya yang dicek ya, apakah ini si anak memiliki kebutuhan khusus atau kebutuhan yang lebih dibanding siswa-siswa yang lain, itu satu gitu ya. Dan yang kedua, apakah karena memang semata-mata bosan dengan kondisi ini, karena kan ada istilah pembelajaran gaya visual, auditori, dan kinestetik ya Bu Ninong ya. Betul, betul. Kalau kinestetik termasuk yang normal gitu ya. Tapi kalau hiperaktif berarti lebih dari sekedar kinestetik, butuh metode belajar yang ekstra atau lebih lagi gitu ya Bu Ninong ya. Betul, betul. Oke, pertanyaan terakhir kayaknya ya. Dari Ibu Sumarni. Iya. Iya. Silakan Bu Ninong. Putri saya berusia 2,8 tahun. Saya kok bacanya 28 tahun. Semenjak saya WFH, dia juga jadi sering main HP. Yes, melihat bundanya main HP terus. Ketika saya beritahu ibu sedang kerja, sekarang setiap minta HP, dia bilang, sini Bu, aku mau kerja. Pinter ya anaknya ya. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi ini ya, Bunda Ninong? Terima kasih dari Bu Sumami. Betul ya? Sumarni. Sumarni. Aduh, kacamata saya malah. Oke, silakan Bu Ninong. Oke, ini usia 2,8. Nah, kalau tadi Bu Sumarni ingat ya di yang tangga proses tumbuh kembang, usia ini mereka peniru ulung gitu. Mereka sangat meniru gitu perilaku bundanya gitu. Jadi kan ibu bilang ibu sedang kerja, aku mau kerja. Oke. Nah, saran saya, usia ini anak butuh untuk ditemani,
main bersama gitu. Jadi alokasikan waktu Bu gitu, buat jadwal gitu di jam-jam kapan gitu anak butuh ditemenin, dan di jam kapan ibu bisa bilang di jarum pendek 10 sampai 11 misalnya, ibu atau mami perlu kerja dulu ya. Mami kerja pakai handphone, adik main di sini gitu, misalnya gitu ya. Tapi biasanya anak itu bisa main mandiri sekitar 15 menit atau setengah jam, tergantung dengan mainannya gitu. Tapi nanti di jam-jam tertentu dia akan bosen dan dia akan minta perhatian maminya lagi gitu. Dan ini sangat wajar di usia 2,8 gitu. Mereka butuh apa ya, social skill gitu ya, ditemani. Jadi itu saran saya Bu Sumarni. Oh, halo malam Bu Sumarni. Ya, jadi itu saran saya Ibu ya gitu. Umur 2,8 mereka peniru ulung, mereka sangat mengcopy semua kata-kata kita, perilaku kita gitu. Jadi alokasikan waktu kegiatan kita, kapan main sama si kecil, kapan kita kerja, dan kita kasih tahu, Dek, sekarang ini waktunya mama kerja dari jam sekian sampai jam sekian, ini adik main ini ya, atau adik makan ini, gitu. Jadi dikondisikan anaknya. Ya. Gitu, Ya, mudah-mudahan kita di bulan depan gitu ya, kita bisa mengadakan sesi gratis seperti sekarang, judulnya Time Management for Emak-emak. Atau nggak harus emak-emak sih ya, bapak-bapak juga ya, karena semuanya tumplek-blek di rumah gitu ya, memang harus ada komunikasi gitu ya. Nah, ibu-ibu, saya mau tampilkan satu slide saja untuk menginformasikan beberapa event kami gitu ya, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Oke, paling tidak ada 3 event yang ada di depan kita dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan semua bisa terlaksana gitu ya. Oke. Hari Minggu besok 2 hari lagi ada mengajar seru dengan gamification, itu tanggal 24 Januari jam 4, lalu kemudian minggu depannya lagi Sabtu 30 Januari, sebentar kok nggak bisa. Oke, siap. Yes, ibu-ibu bisa print screen atau print screen layar ini, karena bagi yang mau mendapatkan materinya, kalau yang sudah ada di grup gamification, ada 4 grup gamification, saya akan upload. Lalu kemudian buat yang belum ada di grup, silahkan di WhatsApp ke nomor saya ini, gitu ya. Ini ada 3 event di depan, tanggal 24 Januari, 30 Januari ngomongin Smart Financial Planning for Teachers, lalu kemudian 6 Februari bicara tentang strategi pengasuhan. Yang 2 gratis, yang 1 berbayar. Yang 24 Januari dan 30 Januari gratis, yang 6 Februari karena kita bekerja sama dengan pakar yang berinteraksi dengan ini ya, berkebutuhan khusus. Jadi mungkin ada bayarannya, tapi informasinya ada di Instagram dan Facebook komunitas guruku, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa kembali hadir untuk meningkatkan kapasitas sebagai orang tua maupun sebagai guru gitu ya. Saya melihat kata-kata Bu Ifah nih ya, Bu Ifah cerita bahwa anak-anak tersebut sebenarnya bosan gitu ya. Lalu kemudian ketika saya home visit dengan wali kelas ke rumah anak tersebut, terlihat excited. Ya, ibu-ibu, kita orang dewasa saja shock dengan cara kerja dan cara hidup yang jarak jauh seperti ini. Anak-anak masih punya energi yang begitu besar untuk lari-lari di luar, main dengan teman-temannya, dan luar biasa. Itu yang dibatasi dengan protokol kesehatan karena ada COVID ini gitu ya. Jadi bayangkan perasaan anak itu bosannya luar biasa gitu. Kalau anak-anak kayak remaja kayak kita dulu, dia bilang, gue udah mati gaya nih mah, mati gaya gue gitu ya. Sehingga timbullah akses-akses yang memang ekspresi dari kebosanan gitu ya, atau kemarahan bahkan.
kami pun juga berhadapan dengan proses itu, bahwa nangis, bosan, marah dengan keadaan dan lain sebagainya. Ya, kita yang dewasa saja yang sudah mengerti masih rasa sedih juga, kecewa juga, khawatir juga, bahkan takut juga. Jadi kuncinya menurut saya adalah terus belajar dan beradaptasi. Ibu Ninong, silakan closing statement. Oke. Jadi kita manusia ini adalah makhluk emosional. Kita sampai usia sebesar ini pun juga otak amigdala, otak emosi tetap berperan, tapi kita mempunyai kemampuan untuk menimbang mana yang benar dan mana yang tidak, karena PFC kita atau otak logika kita sudah matang gitu ya. Nah, di anak-anak ini belum terjadi. Jadi anak-anak sangat butuh bimbingan, pendampingan Bapak Ibu, teman-teman nih, teman-teman guru dalam mengawal proses tumbuh kembang otaknya, dirinya, jati dirinya. Jadi Bapak Ibu punya peran yang sangat besar dan sangat mulia dalam membentuk insan-insan di sekolah Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali untuk partisipasinya, untuk ikut belajar kita sama-sama malam ini. Semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa di take home dan direnungkan gitu. Dan kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Itu aja sih Pak Rino, teman-teman semua. Terima kasih Ibu Ninong. Yang jelas komunitas guruku berniat untuk terus mendampingi para ibu dan bapak guru, dan tentunya juga salah satu guru tentunya adalah orang tua gitu ya, untuk dalam proses yang penuh dengan hal-hal baru dan heboh gitu ya di zaman kita ini. Dan mungkin yang 100 tahun kemudian bilang bahwa zaman dulu tuh ayah ibu gitu ya, atau ada orang-orang yang belajarnya pakai Zoom gitu ya, dengan penuh kesulitan, dan kita berusaha untuk beradaptasi. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung di Instagram dan Facebook komunitas guruku, dan rekaman ini akan kami upload besok di YouTube kami komunitas guruku. Nanti akan kami share materinya juga di grup gamification, ada 4 grup gamification. Lalu kemudian buat yang tidak ada di dalam grup tinggal WhatsApp aja ke nomor saya, nanti saya akan kirimkan. Tenang aja, gratis gitu ya, dan prosesnya tinggal tunggu sinyal yang kuat saja gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat istirahat, selamat terus beradaptasi dengan ilmu yang terus baru gitu ya. Dan semoga kita bersama-sama berhasil tetap membangun generasi bangsa kita yang jauh tetap lebih kritis, lebih hebat dari generasi kita. Terima kasih semua, Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat istirahat. Salam Makasih. sehat ya. Bu Nino. Makasih ya. Semuanya. Makasih Pak Bu Rino, Ria. Pak Ibu Nino. Makasih. Iya, makasih. Makasih. Bu Eti, Bu Assalamualaikum. Nisa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nisa. Buat Pak Rino dan Bu Nino. Bu Revi, terima kasih ya. Bu Ella, Makasih. Bu Silakan. Deva, Bu Eti, Bu Amelia. Makasih. Terima kasih banyak.